Ibu kota Nusantara semakin jadi sorotan jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana pembangunan infrastruktur, terutama instalasi air dan listrik yang sempat membuat rencana Jokowi berkantor di IKN tertunda. Daripada kita berpikir sendiri, langsung saja sudah bersama saya Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga. Selamat malam Pak Danis. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Sehat Pak, kami izin ngobrol sedikit terkait dengan IKN karena ini perkembangan dan isunya semakin menjadi sorotan terutama di masyarakat begitu ya Pak. Kira-kira sejauh ini seperti apa pembangunan IKN sebenarnya Pak? Jadi mungkin sebelum kita detail pada progres yang ini, perlu dipahami bahwa pembangunan ibu kota negara ini adalah pembangunan jangka panjang, yaitu dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2045, yang dibagi ke dalam 5 tahapan. Nah, tahap pertama yaitu 2022 sampai dengan 2024. Inilah kita ada sekarang di tahap pertama dari 5 tahapan pembangunan IKN tersebut. Ya, jadi ini sebetulnya pembangunan jangka panjang, Mbak. Gitu. Kemudian sejauh ini kan yang menjadi juga sorotan adalah pembangunan IKN karena jelang kemerdekaan Republik Indonesia begitu upacaranya akan dilaksanakan di sana. Seperti apa Pak kesiapannya? Baik. Jadi menjelang 17 Agustus ini, pertama tahapan pembangunan kita sekali lagi berada di tahap 1, yaitu dalam periode 2022-2024. Nah, memang untuk 17 Agustus tentu saja karena acara utamanya, main eventnya adalah upacara 17 Agustus, tentu saja kami segala infrastruktur maupun prasarana kami siapkan untuk mendukung acara tersebut. Bermacam-macam infrastrukturnya, Mbak, mulai dari masalah konektivitas, kemudian tadi sempat disinggung air, listrik, dan juga tentu saja kawasan kepresidenan, kantor presiden, istana, dan lain-lainnya. Begitu. Kalau bisa diperhitungkan berarti sekarang kira-kira berapa persen Pak kesiapannya? Karena ini kan beberapa minggu lagi nih, sudah bukan 1 bulan lagi Pak. Khususnya untuk istana begitu. Jadi ya, kalau kita berbicara progres, memang progresnya terhadap tahunan. Kalau istana, kawasan istana kepresidenan udah 90% lebih, Mbak. Insya Allah siap. Jadi kawasan pada saat ini yang disebut kawasan kepresidenan itu adalah kantor presiden, kemudian istana presiden dan lapangan upacara. Sudah 90% lebih dan saat ini sudah memasuki tahap-tahap akhir yaitu finishing interior, kemudian juga tanaman, kemudian pengaspalan halaman, ya, jalan masuk dan sebagainya. Jadi yang sekitar 10% itu adalah pekerjaan-pekerjaan finishing. Itu. Baik Pak, ini kan penonton Liputan 6 ini mungkin banyak juga yang belum paham begitu Pak. Kira-kira bangunan apa saja sih yang sudah ada di IKN, kemudian progresnya seperti apa? Kalau tadi kita ngomongin soal istana, kemudian ada bangunan apa lagi Pak yang kemudian disiapkan untuk nanti kemerdekaan Republik Indonesia? Betul. Jadi ada untuk persiapan itu yang pertama barangkali tadi untuk tingkatan presiden yaitu kantor presiden dan istana presiden serta lapangan upacara, ya. Untuk tingkatan kantor lain kami mempersiapkan namanya gedung-gedung Kementerian Koordinator Office, eh, gedung-gedung Kemenko gitu, yang menjadi nanti sharing office untuk teman-teman ASN ataupun dari setiap kementerian untuk berkantor. Itu. Kemudian juga adalah tempat tinggal para menteri yang disebutnya rumah tapak jabatan menteri. Itu juga kami siapkan dan tentu saja tempat tinggal para ASN, yaitu apartemen ASN yang insya Allah kita siapkan 47 tower, namun terkait dengan acara 17 Agustus sampai akhir Juli, insya Allah sudah siap sekitar 12 tower.
Nah, itu yang gedung-gedung. Tetapi di samping itu juga kami mempersiapkan tadi konektivitas jalan tol 3A, 3B, dan 5A itu sebagai alternatif akses menuju IKN. Jadi khusus konektivitas ini selama ini kita kalau menuju IKN dari Balikpapan itu harus melalui namanya daerah Samboja dan selanjutnya itu memakan waktu 2,5 jam. Tapi insya Allah dengan memfungsionalkan jalan tol yang saat ini sedang dibangun sebagai alternatif nanti untuk menuju IKN itu akan menghemat waktu tempuh menjadi 1,5 jam. Jadi ada penghematan kurang lebih 1 jam. Ini akan mempermudah masyarakat menuju IKN. Nah, tentu saja di samping itu juga adalah yang tadi utilitas air minum, listrik, telekomunikasi, gas juga kita sudah persiapkan. Itu Mbak. Nah, yang tadi Pak Dhani sampaikan bahwa air, kemudian instalasi air dan listrik, kemudian apalagi yang sudah dipersiapkan begitu Pak. Kabarnya air, kemudian listrik ini menggunakan teknologi yang ramah lingkungan begitu. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa? Ya, memang kalau air itu kita akan berusaha bahwa itu adalah kualitasnya air minum. Begitu. Kemudian listrik kita dan memang sedang dibangun karena kita ini ya memperhatikan masalah energi baru terbarukan untuk masa depan kita sudah PLN menyiapkan 50 megawatt yang bersumber dari tenaga surya. Tenaga surya. Itu teknologinya. Jadi betul-betul ramah lingkungan ya, bukan bersumber dari fosil. Demikian. Berarti memang sudah dipersiapkan untuk teknologi tersebut. Kemudian Pak, kalau Ya, menggunakan teknologi seperti itu, kira-kira apakah akan rampung dengan cepat? Kemudian apakah kemudian bisa langsung digunakan ketika upacara dilaksanakan di sana? ya, insya Allah pada saat sebelum upacara 17 Agustus kita sudah tampung itu air dan juga listrik dan juga tadi tambahan ya fiber optik, kemudian juga gas dan lain-lain itu sudah siap untuk mendukung kegiatan 17 Agustus. Berarti secara kesiapan ini sudah hampir rampung Pak. Kemudian kira-kira siapa saja nih yang akan hadir ke upacara nanti? Apakah masyarakat juga diperbolehkan untuk melaksanakan upacara di sana? Ya, betul. Jadi kalau kami dari PUPR tugasnya adalah mempersiapkan infrastruktur dalam rangka mendukung upacara tersebut. Namun kalau pengaturan mengenai upacara, siapa yang diundang, jumlah yang diundang dan sebagainya itu memang diatur oleh Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara. Tapi saya kira insya Allah masyarakat juga akan ada yang diundang untuk menghadiri 17 Agustus tersebut. Kalaupun nanti apa namanya pejabat kemudian masyarakat yang ikut ke sana, bagaimana dengan transportasi di IKN Pak? Apakah memadahi begitu? Ya, Bang. Jadi nanti kebanyakan kan akan datang kalau tamu dari luar itu dari Bandara Spingat, Balikpapan, ataupun mungkin juga nanti dari arah Samarinda. Tadi yang saya sebutkan, konektivitas menuju ke sana dan juga pengaturan lalu lintas di IKN sedang dikoordinasikan bersama-sama dengan pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan sebagainya agar betul-betul dapat melayani kegiatan ataupun semua peserta untuk acara 17 Agustus tersebut. Kalaupun dengan bandaranya seperti apa Pak bandara di IKN? Apakah sudah bisa digunakan untuk kedatangan para tamu undangan gitu Pak? Kalaupun Ya, nanti bisa betul. berapa kapasitasnya Pak? Jadi memang ada bandara di IKN yang disebut Bandara VVIP yang sedang kami persiapkan untuk dapat dimanfaatkan pada mendukung acara 17 Agustus tersebut. Namun pada saat ini memang kami sedang melakukan monitoring terhadap progres yang dilakukan karena prosesnya betul-betul agak terganggu oleh curah hujan yang cukup tinggi.
Jadi kalau memang memungkinkan dan selesai, bandara VVIP tersebut akan dimanfaatkan untuk tamu yang datang ke IKN. Namun, pihak Kementerian Perhubungan juga sudah mempersiapkan Bandara Sepinggan sebagai alternatif lain yang memang sudah siap dan juga bandara di Samarinda. Jadi kemungkinan kira-kira berapa kapasitas manusia yang bisa datang ke IKN pada saat upacara nanti, Pak? Betul, itu pertanyaan yang ini. Jadi lapangan upacara di depan istana itu secara hitung-hitungan dengan luas area yang ada, itu mampu menampung 8.700. Itu kapasitas tampungnya. Tapi nanti berapa yang tamu yang diundang, kemudian berapa petugas upacaranya, itu sedang dipersiapkan oleh Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara. Baik, dengan kapasitas yang kita belum tahu ya Pak, kira-kira ada berapa yang akan hadir begitu selain istana, apakah ada tempat lain yang mungkin dipersiapkan untuk peserta yang datang? Ya, ada. Jadi kami eh, kalau untuk tempat sementara, yaitu berkaitan dengan para petugas upacara, tadi gedung-gedung Kemenko, kemudian di lantai 1, 2, 3 sudah kami persiapkan mampu untuk menampung petugas upacara. Kalau tamu sendiri saya kira kebanyakan tidak akan menginap, kalau yang saya pahami. Ya, kalaupun menginap, mereka tentu saja menginapnya di Balikpapan. Karena kalau di sana ada hotel yang disebut Hotel Nusantara itu kapasitasnya tidak lebih dari 200 kamar gitu. Kalau untuk HUT ini selain di istana, ada tempat lain lagi nggak Pak? Gimana? Oh, kalau yang di IKN hanya di istana, di di lapangan upacara, ya. Oke baik, Pak ini kabarnya disiapkan begitu untuk HUT, mungkin ada bangunan lain atau ada seremoni lain gitu Pak? Seremoninya. Kalau yang saya pahami memang kan ada yang di Jakarta kan, di Jakarta. Kalau yang di IKN ya yang saya pahami hanya di istana itu, di depan di lapangan upacara di Istana Kepresidenan. Kabarnya nih Pak, saya dengar-dengar ada plaza seremoni yang akan disediakan untuk warga begitu Pak. Oh, iya, jadi kalau yang dimaksud itu memang itu adalah termasuk bangunan yang sudah siap untuk area ya, saya mungkin bukan bangunan tapi area yang disebut area sumbu kebangsaan, di mana di area tersebut ada plaza yang cukup besar, plaza seremoni itu bisa menampung berapa ribu itu. Itu memang diperuntukkan area tersebut adalah untuk area publik, Mbak. Di situ ada juga apa namanya jembatan atau forest trail ya untuk melihat di bawahnya ada kolam, ada hutan dan sebagainya. Kemudian ada lapangan besar, lapangan rumput yang bisa digunakan oleh masyarakat kalau nanti hadir di acara 17 Agustus Oke baik, tersebut. Pak Danis berarti Iya, bisa iya, sumbu dipastikan, kebangsaan, maaf, maaf tadi plaza seremoni, betul. iya berarti memang sudah disediakan tempat begitu ya Pak Danis. Sudah, Kemudian ini sudah, kalau, sudah, betul. baik berarti kalau secara keseluruhan Pak Danis bisa menjamin bahwa di tanggal 17 Agustus nanti semua sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian akan rampung dan sudah siap untuk menampung semua peserta yang datang. Betul, Mbak. Kami sampai saat ini terus berusaha dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin menyiapkan tadi konektivitas agar lebih mudah mencapai IKN. Ya. Besok pagi saya akan bersama Pak Dirjen Bina Marga mengecek jalan tol untuk masalah akses, kemudian juga kembali mengecek area-area kesiapan kawasan istana, kemudian kantor-kantor Kemenko, kemudian hunian, plaza seremoni tadi yang memang sudah selesai lama, cukup lama, namun akan kita pastikan semuanya akan siap pada waktunya untuk mendukung acara 17 Agustus tersebut. Insya Allah Mbak, insya Allah siap.
Baik, Pak. Ini kita tadi sudah ngomongin soal upacara kemerdekaan Republik Indonesia nanti di IKN. Kemudian ini kita boleh bergeser sedikit, Pak. Jadi IKN ini kan disebut-sebut didesain sesuai dengan kondisi alam, di mana sebagian besarnya ini justru untuk kawasan hijau begitu. Kira-kira seperti apa Betul. penerapannya di lapangan sejauh ini, Pak? Jadi betul, jadi yang dimaksud oleh Mbak itu adalah memang IKN didesain menjadi kota hutan atau forest city. Artinya bahwa kota tersebut betul-betul menjadi hutan kota ya penuh dengan segala macam jenis tanaman, apakah itu yang bersifat endemik maupun jenis-jenis lain yang dari Indonesia. Penerapannya sangat sederhana ya. Jadi di suatu kawasan yang terbangun, yang bisa dibangun hanyalah sekitar maksimum 25%. 75%-nya adalah kawasan hutan ataupun pertanian. Jadi sekitar 65% dan 10% pertanian. Perbandingannya 25 yang bisa dibangun, 75% kawasan hutan. Berarti memang Itu masih penerapannya di lapangan. Berarti masih cukup besar presentase kawasan hutan seperti itu ya, Pak. Nah, kalau misal Sangat besar, 75%. Ya. Nah, terkait dengan masyarakat sekitar IKN atau warga lokal nih, Pak, apakah mereka juga bisa ikut menikmati keberadaan IKN ini dan nantinya warga akan diizinkan untuk masuk atau ikut berbisnis di area-area tertentu di IKN? Mbak, pembangunan ini kan justru untuk masyarakat ya. Jadi bukan hanya sekedar berbisnis ataupun eh, menonton, tidak. Ini harus kita sadari bahwa membangun infrastruktur, membangun kota itu adalah membangun peradaban. Manusianya justru yang paling penting. Jadi masyarakat itu sekarang, Mbak, pada masa konstruksi sudah terlibat. Masyarakat sekitar itu sudah terlibat. Saat ini ada sekitar 26.000 para pekerja konstruksi yang terlibat dalam proses pembangunan. Mereka 30% adalah masyarakat yang ada di Kalimantan itu. Sebagian adalah masyarakat sekitar. Itu sudah terlibat. Kemudian aktivitasnya bukan hanya aktivitas konstruksi saja. Ada yang dukungan terhadap proses konstruksi seperti makanan dan sebagainya. Mbak, kalau melihat daerah sini penuh itu masyarakat sudah banyak terlibat, misalnya mengirimkan atau membuatkan makanan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keterlibatan itu bukan hanya nanti, tapi sejak awal sudah terlibat. Kita upayakan semaksimal mungkin terlibat sejak awal dalam proses pembangunan IKN. Karena menyadari sekali bahwa pembangunan ini adalah untuk masyarakat. Itu pada intinya. Baik, itu ya. Jadi memang semuanya dibangun untuk masyarakat gitu ya dan untuk kepentingan masyarakat. Pak Betul, Danis betul. mungkin terakhir ini supaya tidak ada salah persepsi lagi dari masyarakat begitu ya. Tadi seperti yang di awal Pak Danis sampaikan. Jadi bahwa IKN ini sebenarnya akan rampung pada saat 17 Agustus atau ini adalah proyek berkepanjangan begitu Pak. Boleh dijelaskan lagi gitu supaya ini semuanya paham gitu Pak. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Jadi pembangunan IKN ini adalah pembangunan bukan berkepanjangan, pembangunan jangka panjang. Belajar dari pembangunan ibu kota negara di berbagai dunia itu berkitar antara 15 sampai 30 tahun. Saya sudah melihat contohnya misalnya di Kazakhstan, kemudian kota di Korea, kemudian di beberapa negara lain. Jadi begitu pula IKN ini. Itu diatur di dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 bahwa pembangunan IKN itu ada 5 tahapan. 5 tahapan mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Saat ini kita berada pada tahap 1, yaitu periode 2022-2024. Apa isi tugas dari tahap 1 itu? Membangun infrastruktur dasar, membangun kantor-kantor utama, membangun hunian ASN, kemudian mendukung fasilitas-fasilitas lainnya yang penting untuk memulai suatu kota. Itu yang sedang kita kerjakan. Dan insya Allah tahap 1 akan
dapat diselesaikan dan juga bisa dimanfaatkan untuk acara 17 Agustus. Baik, terima kasih Pak Dhani Sumadilaga, Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan IKN. Dan kami harapkan juga perkembangan pembangunan di IKN ini jelang perayaan HUT RI semua berlangsung dengan sampai tuntas begitu ya. Dan juga perkembangan terkait dengan IKN akan kami terus sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Dhani, saya Yulana Fanatolo pamit. Baik Mbak. Sampai Terima kasih Mbak jumpa. Yuli, selamat malam. Salam SCTV.